Pernah nggak sih kamu merasa dunia ini makin dingin, orang-orang sibuk dengan dirinya sendiri, dan rasa peduli seolah mulai memudar? Padahal, satu hal kecil yang disebut empati bisa jadi kunci untuk membuat dunia terasa lebih hangat. Di episode kali ini, kita akan membedah makna sejati dari empati, bagaimana cara membangunnya, dan kenapa perlahan rasa itu mulai hilang dari banyak hati. Kakek, bisa tolong jelasin apa sih empati itu? Sangat menarik Ya. karena sekarang banyak orang kehilangan rasa empatinya. Jadi empati itu kemampuan seseorang untuk merasakan dan memahami perasaan, pikiran, atau pengalaman orang lain. Sederhananya, kita ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, bukan hanya memahami dari luar. Tapi juga mencoba untuk membayangkan keadaan emosional mereka, seolah kita berada di posisi mereka. Apakah empati itu sama seperti simpati, Kek? Atau ada perbedaannya? Nah, sering orang menyamakan empati dan simpati, padahal keduanya berbeda dalam emosional. Empati melibatkan diri merasakan emosi orang lain, sedangkan simpati hanya menunjukkan kepedulian tanpa merasakan emosi yang sama. Dalam perspektif, empati berusaha memahami dari sudut pandang orang lain, sementara simpati lebih bersifat pengakuan atas kesulitan orang lain. Contohnya dalam tindakan, empati mungkin mendorong seseorang dengan penuh perhatian dan memberikan dukungan emosional yang mendalam, sedangkan simpati hanya berupa ucapan dukungan atau tindakan formal. Seseorang bisa memahami kegembiraan orang lain tanpa merasa simpati, karena simpati terkait dengan rasa kasihan terhadap penderitaan, sedangkan empati bisa terjadi pada emosi positif maupun negatif. Lalu, gimana caranya membangun empati di tengah dunia yang sekarang makin individualis? Mengembangkan rasa empati memerlukan latihan sadar, kesediaan untuk memahami orang lain. Dengan melatih diri untuk menjadi pendengar aktif, contohnya saat temanmu curhat tentang masalahnya. Tahan keinginan untuk langsung menawarkan solusi, dengarkan dulu dengan penuh perhatian. Untuk mengembangkan empati juga bisa dengan membayangkan dirimu berada di posisi orang lain. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana jika aku mengalami situasi ini? Atau apa yang mungkin mereka rasakan? Dan cobalah untuk menghindari prasangka dan penilaian cepat. Orang terkadang cenderung menghakimi atau membuat asumsi tentang orang lain. Bener tuh, Kek. Aku pernah bertemu orang yang seperti itu. Belum selesai orang bercerita, langsung ngejudge. Brutal banget. Tapi yo sudahlah, kita lanjut pertanyaannya saja. Menurut kakek, kenapa banyak orang sekarang seolah kehilangan empati? Ada banyak alasan mengapa seseorang bisa kehilangan atau berkurang rasa empatinya. Bisa karena pengalaman tekanan atau cara hidup tertentu. Namun alasan utamanya biasanya karena trauma atau luka emosional, misalnya pernah dikhianati, mengalami kekerasan, kehilangan, atau penolakan. Bisa juga karena seringnya tersakiti atau dikecewakan, menyebabkan tekanan hidup dan stres yang berkepanjangan. Baik, Kek. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Jadi intinya, empati bukan sekedar memahami dan merasakan, terkadang perlu tindakan sederhana seperti menjadi pendengar atau minimal nggak asal ngejudge. Dunia memang keras, tapi kita masih bisa memilih untuk tetap lembut. Terima kasih buat kalian yang bersedia mendengarkan sampai habis. Semoga dengan memahami empati, kalian bersedia mensupport channel ini dengan like dan subscribe, supaya channel ini semakin bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.